Teori suku Jawa keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam, kajian kitab dan manuskrip kuno. Beberapa waktu terakhir, topik Bani Jawi kembali ramai dibicarakan. Mengacu kata Bani yang berasal dari bahasa Arab, ini ada kaitannya dengan teori yang dulu juga sempat viral, yakni bahwa bangsa Melayu, khususnya suku Jawa dan sekitarnya adalah keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Sumber tak terkonfirmasi disebut dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh tulisan Ibnu Athir menyatakan bahwa Bani Jawa yang di dalamnya termasuk bangsa Jawa, Sunda, Melayu, Sumatera, Bugis, dan sebagainya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Jawi berasal dari dua suku kata, yaitu Bani yang berarti kaum atau kelompok, dan Jawi atau Jiwi yang berasal dari dua suku kata, yakni Ji artinya satu, Wi artinya widi atau Tuhan. Maka makna dari Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim semakin nyata ketika baru-baru ini penelitian dari seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean yang merupakan DNA bangsa-bangsa Euro-Semitic. Sebagai umat Islam, tentu saja kita yakin bahwa Bani Jawi atau bangsa Melayu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lantas, bagaimana ceritanya bangsa Melayu yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara hingga negeri jiran disebut sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebelum sampai ke pembahasan itu, ada baiknya melihat tarikh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan keturunan-keturunannya, seperti diriwayatkan oleh ulama dan ahli sejarah masa silam. Dalam beberapa kesempatan, kita sering mendengar kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak istrinya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, juga beserta ibu keduanya, yakni Hajar dan Sarah. Hal ini membuat beberapa orang hanya mengetahui, bahkan meyakini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya memiliki dua istri dan dua orang anak saja. Padahal di balik itu, Nabi Ibrahim juga memiliki beberapa istri dan mendapatkan keturunan dari istri-istri tersebut. Sesungguhnya, para ulama dalam bidang sejarah mengatakan bahwa beliau tidak hanya memiliki dua istri, melainkan 3 istri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau juga memiliki istri yang keempat. Salah satunya adalah Kanturah atau Siti Kanturah yang dianggap sebagai ibunya bangsa Melayu. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah siapakah istri yang ketiga tersebut? Apakah memang pada istri yang ketiga atau keempat memiliki silsilah turunan bangsa Melayu dari keduanya? Nabi Ibrahim alaihissalam, istri, dan keturunannya. Dalam beberapa kitab menyebutkan, dan salah satunya adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir sekitar tahun 774 Hijriah. Misalnya, beliau mengutip karya Abdul Qasim As-Suhaili yang berjudul
At-Ta'rif wal A'lam menyebutkan beberapa anak dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pembahasan khusus tentang anak-anak Nabi Ibrahim al-Khalil. Zikru auladi Ibrahim al-Khalil. Anak pertama dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail dari istri beliau bernama Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Kemudian lahirlah Nabi Ishak dari istri beliau Sarah binti Am al-Khalil. Kemudian beliau menikah setelahnya dengan istri Kanturah binti Yaqton al-Kan'aniyah. Maka Kanturah melahirkan 6 orang anak bernama Madian, Zimran, Suraj, Yuqsan, Nusyak, dan anak yang keenam tidak diketahui namanya. Sedangkan istri keempat beliau adalah Hajun binti Amin. Kemudian ia melahirkan anak sebanyak 5 orang, yaitu Kisari, Suraj, Amin, Lutan, Nafis. Semua penjelasan ini telah disebutkan oleh Ibnu Abu Qasim As-Suhaili di dalam kitabnya At-Ta'rif wal I'lam, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 407 atau halaman 175 cetakan Maktabah Al-Ma'arif Beirut Mesir tarpa tahun. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah, yang selama ini kita kenal sebagai ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yang pernah ditinggal Ibrahim di padang pasir tandus bersama bayi Ismail. Sedangkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah binti paman Nabi Ibrahim alaihissalam, ia merupakan ibu dari Nabi Ishak alaihissalam, cikal bakal dari bangsa Yahudi. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menikah dengan istri ketiganya yang bernama Kanturah binti Yaqtan al-Kan'aniyah. Dari istrinya yang ketiga ini, Ibrahim mendapatkan 6 orang anak, yaitu Madian, Zamran, Siraj, Yaksan, Nas, dan yang keenam belum diketahui namanya. Adapun istri yang keempat adalah Hajun binti Amin, yang di dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Athir disebutkan Hajun binti Akhir. Dari Hajun, Nabi Ibrahim mendapatkan 5 orang anak atau keturunan: Kaisan, Sauraj, Umaim, Lutan, dan Nafis. 4 orang itulah yang menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seluruh keturunannya yang berjumlah 13. Sebagai pengetahuan dan wawasan, tentu kita perlu mengetahui hal ini. Lalu pertanyaannya, apakah Kanturah itu ibu bangsa Melayu? Para sejarawan dan para ulama yang menyepakati bahwa istri ketiga Nabi Ibrahim adalah Kanturah. Hal ini dapat dilihat di dalam beberapa buku dan kitab seperti yang telah ditulis oleh Abu Yahamka di dalam tafsir Al-Azharnya tahun 2015, halaman 263. Kemudian oleh Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya Al-Quran Terjemahan dan Tafsir tahun 2015, halaman 233. Kemudian oleh Ahmad Suhelmi dalam bukunya Salib di Bulan Sabil tahun 2007, halaman 229, dan beberapa riwayat lainnya. Kesimpulannya bahwa keberadaan Kanturah sebagai istri Nabi Ibrahim di sini memang tertulis dalam sejarah bahwa beliau memiliki istri selain Dewi Hajar dan Sarah.
Banyak riwayat menyebutkan bahwa dari istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Kanturah inilah yang disebut-sebut sebagai nenek moyang dari bangsa Melayu Indonesia. Namun, tidak sedikit para ulama lain membantah anggapan ini. Mereka mengatakan bahwa Kanturah adalah nenek moyang dari bangsa Turki. Hal ini diungkapkan oleh pengarang kitab Anwar al-Masyarik. Nukilan kitab ini diambil oleh seorang ulama tafsir yang bernama Imam Ismail Haqqi Burusuwi. Ia menulis catatan tersebut di dalam kitab beliau bernama Tafsir Ruh al-Bayan, halaman 238, Darul al-Fikri. Sedangkan yang mengatakan bahwa Kanturah adalah nenek moyang dari bangsa Melayu Indonesia adalah berasal dari pendapat ahli sejarawan Melayu dunia dalam sebuah kongres yang pernah diadakan pada tahun 1995. Hasil kongres ini menyimpulkan bahwa Kanturah adalah nenek moyang dari bangsa Melayu. Hal ini dapat dilihat pada hasil kongres tersebut yang telah dijadikan dalam sebuah artikel pada halaman 68 tahun 1995. Anggapan yang berpendapat bahwa Kanturah adalah nenek moyang dari bangsa Bani Jawi, yaitu sebutan untuk suku Jawa, Melayu, Sunda, Sumatera, dan Bugis, adalah diperkuat dengan sebuah penelitian yang pernah diadakan oleh beberapa profesor dari Universitas UKM Malaysia. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa tes DNA antara bangsa Melayu atau umumnya Bani Jawi dengan DNA yang dimiliki oleh bangsa Euro-Semitic yang selama ini diakui sebagai keturunan Nabi Ibrahim, keduanya memiliki kesamaan pada 27% varian Mediterranean, yaitu sebuah bangsa yang terletak pada pinggiran Laut Tengah. Lokasi ini berada di antara Eropa dan Afrika. Menurut sebuah manuskrip kuno, bangsa Melayu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri ketiga beliau bernama Kanturah atau Siti Kenturah. Setelah wafatnya Sarah, Nabi Ishak alaihissalam telah merayu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Campa kuno, bukan Campa baru di era Angkor. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam setuju dan menikah dengan Siti Kanturah dan telah dikaruniakan oleh Allah 6 orang anak, yaitu Zimron, Joksan, Medan, Median, Ishak, dan Su'an. Anak-anak mereka inilah yang menjadi nenek moyang dari bangsa Melayu atau Nusantara atau Bani Jawi. Melayu diambil dari perkataan Mala, nama bangsa asli Kenturah atau Kanturah. Nama ini sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang diteliti oleh Ralph Olson. Jawi dan Bugis. Bukan itu saja, keturunan Kanturah inilah yang banyak tinggal di tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Mindanao. Semua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan kuno yang diadaptasi dari tulisan Semitik kuno. Tulisan rencong adalah tulisan resmi Melayu. Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama resmi Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama monoteisme Nabi Ibrahim alaihissalam. Penggalian purbakala di sebuah daerah di Jordania menemukan kota purba yang bernama Jawi atau Jawa. Kanturah bukanlah beretnis Melayu, walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu. Kanturah adalah dari bangsa Mala. Melayu adalah bangsa Mala yang mempunyai darah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Semua bangsa seperti Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asal Mala. DNA dari bangsa ini adalah 0,1 M hingga 19A. Ini menerangkan Kenturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang dulu pernah ada di timur ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Kanturah atau Kenturah adalah istri ketiga Nabi Ibrahim dari bangsa Melayu, yaitu kita dari Indonesia dan Malaysia. Hal ini karena Bani Jawi telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia. Kedua, para sejarawan dan ulama mengakui bahwa Kanturah adalah nenek moyang bangsa Melayu. Ketiga, Kanturah ada yang menyebutkan berasal dari bangsa Sumatera. Tidak diketahui dari wilayah mana, namun pendapat ini dapat dilihat dari beberapa riwayat sejarawan dan ulama secara lisan. Adapun mengenai istri keempat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak riwayat dalam buku atau kitab disebutkan. Oleh karena itu, di sini hanya dibahas pada istri ketiga beliau saja. Inilah fakta mengenai istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semua yang diungkapkan di atas adalah berasal dari kutipan referensi buku dan kitab yang akurat. Demikian Asimun Ibnu Mas'ud menyampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.